arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah addal amanah wa balaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita perlu banyak belajar dan mengambil pelajaran dari Sirah Nabawiyah. Satu pelajaran yang jarang dibaca di banyak pesantren atau di majelis taklim. Karena dengan Sirah Nabawiyah, atau kalau kita terjemahkan secara bahasa, perjalanan hidup Rasulullah SAW, kita bisa mengambil konklusi begitu hebatnya keberhasilan dakwah Rasulullah SAW. Hanya dalam kurun waktu yang relatif sangat singkat, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, seluruh Al-Quran telah disampaikan dan diterapkan sebagai ayat-ayat yang berlaku untuk membimbing, memandu kehidupan umat di dunia ini. Luar biasa. Ya. Ketika beliau wafat, seluruh Jazirah Arab penduduknya sudah Muslim. Hanya dalam waktu yang 10 tahun. Katakanlah kita di Indonesia ini punya lembaga dakwah sangat banyak. Ada Dewan Dakwah, ada Khairul Ummah, ada dakwah dan irsyad di Jawa, di mana banyak sekali lembaga dakwah. 60 tahun kita merdeka, jumlah umat Islam itu bukan bertambah tapi berkurang. Ya. Sekarang tinggal 80% katanya malah. Asalnya 90%. Berkurang bukan bertambah. Kemudian umat dalam ekonomi, dalam politik, dalam budaya terpuruk. Ya. Setiap persaingan atau katakanlah pertempuran ekonomi misalnya, kita selalu pada pihak yang kalah. Termasuk dakwahnya sendiri, bagaimana kita mendakwakan non-muslim menjadi muslim, kita kalah. Lebih banyak yang muslim menjadi murtad dan menjadi non-muslim. Nah, ini bisa saya bahas sekarang ini dalam waktu yang singkat. Mudah-mudahan besar manfaatnya untuk memotivasi kita bagaimana nasib anak cucu kita di masa yang akan datang kalau dakwah kita tidak berhasil ataupun apalagi gagal. 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, hasilnya umat Islam menjadi minoritas tertindas. Ya, minoritas tertindas. Bahkan pernah Rasulullah terpaksa mengungsikan umat Islam ke luar benua, ke benua Afrika, ke Ethiopia kalau sekarang, dulu namanya Habasyah. Ya, itu hijrah yang pertama. Kenapa? Karena memang mereka ditangkap, disiksa, ada yang sampai buta, ada yang sampai mati, ada yang dijemur di terik matahari. Pokoknya tidak mungkin dengan mudah orang masuk Islam. Maka terpaksa dihijrahkan. Sampai 13 tahun pun umat Islam posisinya tidak berubah sebagai minoritas yang tertindas di dalam negeri sendiri. Siapa yang menindas? Penguasa. Penguasa, kalau sebuah negara Mekah, ya negara Mekah lah. Kalau Mekah pemerintahannya pemerintahan Mekah. Rezim Quraisy. Nah, padahal Nabi Muhammad juga orang Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah ke
Yasrib. Waktu itu belum bernama Madinah, masih bernama Yasrib, satu kota kecil di utara Mekah, sekitar 450 atau sampai 600 km dari Mekah, di utara Mekah. Maka peristiwa hijrah itu sebetulnya ada satu gerakan menolak pemerintah, menolak penguasa untuk mencari dukungan kekuatan agar bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, di Mekah itu. Ya. Bukan mengungsi, kalau ke Habasah mengungsi, tapi hijrah yang ini adalah betul-betul hijrah. Meninggalkan kampung, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta benda, bisnis, toko, warung dan sebagainya, ke negeri baru yang namanya Yasrib. Dan ini atas perintah Allah, bukan ide Nabi Muhammad sendiri. Ya, makanya Nabi Muhammad diperintahkan untuk hijrah yang terakhir. Nah, ketika pemerintah dan penguasa rezim Quraisy mengetahui Nabi Muhammad akan hijrah, maka rumahnya dikepung oleh 40 pemuda, utusan dari setiap kabilah, 40 kabilah, yang perintahnya tangkap, mati atau hidup, agar Nabi Muhammad tidak bisa hijrah, karena berbahaya sekali kalau dia hijrah. Ya. Tangkap Muhammad hidup atau mati, bahkan disayembarakan. Siapa yang bisa menangkap Muhammad atau membunuh Nabi Muhammad mendapat hadiah 1000 onta. Kalau onta itu 15 juta, sama kira-kira dengan harga sapi di sini, atau 10 juta, 1000 onta, 1 miliar. Ya, 1000 kali sekian juta. Dan berhasillah Nabi Muhammad hijrah, walaupun dengan cara sembunyi-sembunyi melalui jalan yang inkonvensional, bukan jalan yang lumrah dilalui oleh para musafir dari Mekah ke Yasrib, berhasil hijrah. Ya. Jadi peristiwa hijrah itu bukan seperti ibadah, ya, bukan. Seperti sholat, berdoa, berzikir, ngaji, bukan. Atau zakat juga bukan. Tapi hijrah itu adalah suatu gerakan dakwah. Untuk apa? Targetnya membina, membangun kekuatan untuk kembali ke negeri sendiri, ke Mekah, menaklukkan Mekah dan merebut kekuasaan Mekah. Maka setelah terbentuk negara baru ini, ya, kita ingat dalam sirah, Quran dalam bentuk buku yang lengkap sempurna, tersusun rapi dari surat pertama Al-Fatihah dan surat terakhir An-Nas, belum ada. Belum semua. Ya, tahun kedua hijrah itu mungkin baru seperempat Quran atau 1/5 Quran ayatnya, dan turunnya pun tidak tertib, Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya. Turunnya itu sesuai dengan ayat yang harus dilaksanakan, diaplikasikan pada saat itu juga dengan kebutuhan umat. Tetapi langsung Quran yang turunnya sepotong-sepotong itu menjadi hukum yang berlaku, menjadi syariah, seperti apa yang dikatakan di dalam surat Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, dan berikutnya ulaika humul fasikun, kemudian zolimun, kemudian fasikun. Siapa yang tidak menjalankan hukum sesuai dengan yang diturunkan oleh Al-Quran, mereka sebetulnya adalah orang-orang kafir. Atau ayat berikut, mereka sebetulnya adalah orang-orang zolim dan orang-orang fasik, walaupun agamanya Islam, walaupun dia sholat. Nah, dan memang Quran ini tidak seluruhnya hukum, ya, ayat ahkam paling 1/4 dari jumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran, kurang lebih. Sisanya ilmu pengetahuan, sisanya sejarah. Ya. Nah, jadi yang ingin saya sadarkan umat, terutama diri saya sendiri, bahwa Nabi Muhammad SAW tanpa mengadopsi sistem politik Romawi yang sudah ada ribuan tahun sebelum itu, atau sistem
Cina kuno yang sudah ada ribuan tahun sebelum Islam, atau sistem Mesir kuno. Pada waktu itu sistem pemerintahan, sistem politik, sistem hidup sudah ada Romawi, kemudian Yunani kuno, kemudian Cina kuno dan Mesir kuno. Keempat bangsa ini pernah menjadi bangsa yang memimpin peradaban dunia dan menjadi negara bangsa yang berkuasa di dunia. Datang Islam, Nabi Muhammad tanpa mengadopsi Romawi, tanpa mengadopsi Cina, tanpa mengadopsi semua, hanya dari wahyu, dari Al-Quran, dari Allah, berhasil membentuk satu bangsa baru, satu negara baru, satu sistem pemerintahan baru yang semuanya serba Islami. Nah, intinya yang ingin saya garis bawahi, dengan kekuasaan ada di tangan Nabi Muhammad yang berfungsi bukan hanya sebagai Nabi dan Rasul, ya, Muhammad Rasulullah, Muhammad Nabiullah, tapi Muhammad juga kepala negara Madinah. Maka dakwah lancar berhasil. Dakwah menjadi cemerlang. Ingat tadi saya katakan sebelum hijrah 13 tahun dakwah, hasilnya cuma nggak gagal aja. Hasilnya minoritas tertindas. Yang ikut Islam orang-orang lemah kebanyakan. Yang bangsawan cuma 1-2 orang saja, paling Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf, Tolhah bin Daud, ya, bangsa Bilal, Yasir, semuanya itu kalangan budak, kalangan orang-orang lemah yang tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi setelah hijrah, karena penduduk Yasrib menerima Nabi Muhammad dan langsung semuanya masuk Islam dan membeat Nabi Muhammad sebagai pemimpin nomor 1, pemimpin tertinggi, maka berdirilah negara Madinah yang rakyatnya adalah Muhajirin dan Ansar, ya, kalangan imigran dan penduduk asli, ya. Kalau Amerika itu kan semuanya imigran, penduduk aslinya ditindas, dijajah, Indian tuh cuma nggak dibunuhin aja. Australia juga demikian kan, imigrannya, muhajirinnya, ya, menindas aborigin, diperbodoh aborigin, diperbudak aborigin, dibikin mabok terus dengan minuman keras, akhirnya mereka tidak punya fungsi apa-apa di negara Amerika, di negara Australia. Tapi Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib, penduduk asli menjadi Ansar dan imigran menjadi Muhajirin. Muhajirin dan Ansar tidak ada gap, bahkan dia menjadi saudara angkat yang dibeat langsung atas dasar Muhajirin dan Ansar. Jadi suatu malam ada malam baiat namanya Lailatul Ta'akhi. Di dalam sirah Ibnu Ishaq dikatakan Lailatul Mu'akhad, malam pembeatan saudara angkat antara Muhajirin dengan Ansar. Orang Muhajirin tidak boleh menggandeng orang Muhajirin, orang Ansar tidak boleh menggandeng tangan orang Ansar, tapi Muhajirin dengan Muhajirin, Ansar dengan Muhajirin, Muhajirin dengan Ansar dibeat oleh Nabi sebagai saudara angkat. Ya. Makanya Abu Ayyub Al-Ansari, bangsawan Ansar, dibeat dengan Bilal bin Rabah dari kalangan budak yang paling rendah. Ketika Abu Ayyub Al-Ansari akan berangkat perang ke menaklukkan Romawi waktu itu di Syam, dia berwasiat, kalau saya syahid, sepertiga harta saya untuk Bilal, saudara angkat saya, karena saudara angkat itu tidak dapat waris. Subhanallah, indahnya ukhuwah Islamiyah, ya, dengan beat Rasulullah, maka umat Islam, bangsa Madinah pada waktu itu betul-betul utuh, padu menjadi satu bangsa yang solid persatuannya, solid ukhuwahnya. Maka ini menjadi satu kekuatan, menjadi satu energi untuk melancarkan dakwah. Maka 10 tahun seluruh Jazirah Arab penduduknya menjadi Muslim. Kemudian Rasulullah meninggal, Rasulullah wafat, Quran tuntas disampaikan, tuntas diterapkan, dan seluruh penduduk Arab masuk Islam. Ada yang ketinggalan. Bagaimana Mekah? Nah, pada tahun 8 Hijrah, sebelum Rasulullah wafat, tentunya Rasulullah wafat kan tahun 10 Hijrah. Tahun 8 Hijrah, Rasulullah bawa sahabat
untuk pulang kampung. Ya, kalau kita kan mudik, lebaran sekali kan. Kalau orang Minang apa? Pulang kampung Basamo ya. Mandi Basamo di Manijau. Pulang kampung Basamo juga, bareng-bareng lah. Nabi Muhammad ajak sahabat pulang kampung. Tapi bukan untuk diajak umrah atau naik haji. Mereka bukan pakai baju ihram, tanpa pakaian dalam. Mereka dipersenjatai. Apa? Untuk menaklukkan Mekah. Itulah yang dikenal dengan Ghazwatu Fathi Mekah. Perang penaklukan Mekah. Maka berangkatlah ke Mekah. Mekah dikepung dengan strategi perang Rasulullah. Masuknya waktu maghrib, setiap tentara memegang 2 obor. Maka orang-orang di dalam Mekah itu melihat, ini kita sudah dikepung oleh tentara Islam, ya, oleh tentara Madinah ini, yang kelihatannya 2 kali lipat jumlahnya karena 2 tangan pakai obor semua. Ya, itu kan Mekah kan di bawah, di lembah. Ka'bah itu di lembah di bawah. Akhirnya mereka menjadi ketakutan dan tidak terjadi pertumpahan darah yang berarti. Mereka takluk, menyerah. Maka Nabi Muhammad terkenal sekali dengan pidatonya di dekat Hajar Aswad itu. Siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, selamat darahnya, selamat hartanya, selamat kehormatannya. Dan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, selamat darahnya, selamat hartanya, selamat kehormatannya. Maka Abu Sufyan yang tadinya memimpin pasukan untuk menghabisi Madinah dalam perang ingin membunuh Rasulullah, ya, bahkan istrinya memerintahkan seorang budak Habsyi dalam perang Uhud untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Ya. Ini sirah kan semua jelas itu kan. Maka strategi politik Rasulullah justru mengangkat orang terpenting yang paling berpengaruh ini menjadi rumah yang menyelamatkan rakyatnya. Yang kemudian Abu Sufyan masuk Islam. Setelah Mekah ditaklukkan, pemerintahan Mekah ditaklukkan, maka seluruh berhala, 360 berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan, dimusnahkan, dihilangkan dari muka bumi. Saya ingin katakan tidak dimuseumkan. Kenapa? Kalau dimuseumkan, pada suatu saat dakwah lemah, kembali orang akan menyembah berhala ini. Coba lihat Borobudur. Borobudur itu kan pernah hilang ratusan tahun. Setelah Wali Songo berhasil mengislamkan Pulau Jawa, Hindunya minggir ke Pulau Bali sampai sekarang. Maka Borobudur menjadi benda yang tidak pernah disinggahi, tidak pernah dikunjungi, dan dibiarkan begitu saja, dimuseumkanlah, dibesituakan. Tapi karena Borobudur batu tidak bisa, karatnya tidak bisa hilang kan. Maka pada suatu saat ditemukan oleh seorang pejabat Belanda, ya, setelah ini hutan, ternyata di bawahnya itu adalah Borobudur. Kemudian baru itu. Nah, artinya sekarang Borobudur disembah kembali oleh orang Buddha. Bahkan ide yang, kalau saya bilang ide gila ya, ide yang bukan gubernurnya gila. Gubernur Jawa Tengah itu punya ide untuk menjadikan Borobudur seperti Mekah, seperti Ka'bah. Kalau Ka'bah itu pusat ibadah umat Islam, sehingga mendatangkan turis-turis wisata asing ke Mekah. Jadi jemaah haji dianggap turis, akan menghasilkan devisa dari pariwisata. Maka Borobudur akan dijadikan pusat ibadah Buddha terbesar di dunia. Apa jadinya nanti itu? Ya. Padahal si gubernur Jawa Tengah ini juga Muslim, cuma memang fraksinya dari partai PDIP ya. Nah, dia don't care dengan dakwah Islam dengan apa. Pokoknya bagaimana menjadikan Borobudur terkenal, mengundang seluruh orang Buddha untuk ibadah di situ setahun sekali atau 2 kali, dan ini dipisah ya, pemasukan untuk pemerintah Jawa Tengah. Nah, jadi dimusnahkan itu berhala. Memang kalau tidak dimusnahkan, pada suatu saat akan kembali tidak disembah-sembah. Nah, yang ingin kita garis bawahi di sini,
Mekah menjadi pusat ibadah. Berapa menit lagi anak? Ya, yang perlu kita sadari dan kita tanamkan di benak kita untuk menjadi patron ya, menjadi desain atau blueprint dakwah kita, bahwa Mekah menjadi kota suci, Masjidil Haram menjadi pusat ibadah, Ka'bah menjadi kiblat umat Islam di dunia. Sampai sekarang ini, dari tahun 8 Hijrah itu, karena ada penaklukan Mekah. Jadi Mekah menjadi kota suci, Mekah menjadi pusat ibadah umat Islam sedunia sepanjang zaman sampai kiamat, menjadi kiblat umat Islam. Itu karena perang, karena senjata, karena perebutan, ada penguasaan, karena penyerbuan. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sendiri yang memimpin panglima perangnya. Berarti apa? Berarti ini sunnah. Sunnah Rasulullah. Yang ketika dia masih hidup, dia mengajarkan, ya, alaikum bisunnati. Kalian wajib mengikuti sunnahku dan ajaranku. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah, di dalam sirah Rasulullah, di dalam perjalanan hidup Rasulullah, di dalam perilaku Rasulullah, di dalam kepemimpinan Rasulullah, di dalam Rasulullah sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai kepala negara, sebagai panglima tentara, ada uswah, ada blueprint, ada cetak biru yang harus dijadikan landasan kita berdakwah. Maksud saya, kalau kita ingin ibadah syariah, akhlakul karimah, akidah Islamiyah tegak, hukum Islam, hukum Quran tegak di Indonesia ini, memang harus ada usaha perjuangan untuk merebut kekuasaan. Tapi istilah merebut kekuasaan tidak mesti harus perang. Nabi Muhammad mencontohkan bahkan dengan perang, dengan penaklukan, ya. Tapi dengan jihad dalam artian belum tentu harus perang, belum tentu ada pertumpahan darah, belum tentu harus menghunus pedang. Untuk kondisi Indonesia yang katanya Indonesia sangat demokratis, ya, maka umat Islam bisa menggunakan kendaraan demokrasi untuk merebut kekuasaan, dan itu halal, sah, tidak melanggar undang-undang, selama tidak melanggar hukum, tidak makar, tidak berontak, tidak apa istilah mereka, tidak radikalis, tidak anarkis. Sangat sah. Bagaimana untuk bisa merebut kekuasaan menjadi kekuasaan di tangan umat Islam seperti di tangan Rasulullah pada zaman 10 tahun negara Madinah itu? Harus menang pemilu, menang pilkada, menang pilpres. Bagaimana untuk menang pemilu? Umat Islam harus taat kepada fatwa MUI, haram golput ketika pemilu, haram golput ketika pilkada, tidak nusuk, ya. Kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Nusuk itu bagian daripada ibadah. Haram golput ketika pilpres. Dan umat Islam harus bersatu, menangkan pemilu, menangkan pilkada, pilgub, pilbub, pilwali kota, pil apa lagi lah, ya. Dan pilpres. Maka setelah kekuasaan ada di tangan umat Islam yang fundamentalis, umat Islam yang kafah ini, ya, sangat mudah akidah syariah ibadah kita jalankan, ya. Satu kalimat lagi, sekarang ini kita susah betul mau pakai jilbab polisi, itu susah betul itu. Kita ingin menjadikan Indonesia negara syariah yang diridhoi oleh Allah, baldatun thayyibatun rabbun ghafur, maka kita harus ikut politik, jangan cuek, jangan tidak peduli gitu, don't care, tidak peduli. Kita harus aktif, walaupun tidak perlu menjadi ketua partai, tidak perlu menjadi praktisi politik, ya, partai politik, tidak perlu jadi menteri, tidak perlu apa, tapi kita harus mendukung perjuangan politik untuk menguasai Indonesia dan kita memberlakukan syariah di Indonesia ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Pertama adalah bagaimana kita melihat para fundamentalis Islam, gerakan-gerakannya. Banyak sekali yang masyarakat itu sudah melihat, wah ini radikal dan lain sebagainya.
sehingga pemahaman Islam itu sepertinya literalis ataupun kaku. Misalnya di dalam Al-Quran tadi yang Bapak sebutkan, wa may yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kemudian ada yang menafsirkan ayat-ayat sebenarnya adalah wilayah tafsir, kemudian menjelaskan bahwa Islam itu tidak pernah menyuruh untuk mendirikan negara Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena saya melihat sih ada semacam perbedaan tafsir gitu Pak, sehingga ada yang secara memang fundamentalis, kemudian ada yang mainstream gitu memahami Islam ini. Jadi ada keambiguan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan misalnya ada yang bicara golput itu adalah haram. Saya sendiri pun golput. Namun apakah di sini juga ada hadis yang mengatakan bahwa golput itu haram? Ya seperti itu Pak. Kurang lebih terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Betul kan? Hafiz imam kita, betul ya? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafatan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang sudah beriman. Amanu itu fi'il madhi, past tense ya. Amanu yang sudah beriman. Siapa? Kita yang sudah beriman. Udkhulu fis silmi, masuklah kalian ke dalam agama Islam kafatan. Sudah beriman kok disuruh masuk Islam lagi gitu kan? Nah, gimana memahaminya? Padahal mukmin itu tingkatannya lebih tinggi daripada muslim. Boleh jadi ada muslim belum tentu mukmin, tapi mukmin pasti muslim. Nah, kok disuruh masuk Islam lagi? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi, wahai orang yang sudah beriman, masuk lagi kamu kepada agama Islam secara kafah. Kalau kamu tidak mau mengkafahkan keislamanmu, kamu itu sama dengan setan. Padahal setan itu musuh kamu yang paling nyata. Setiap saat kita baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu tegasnya dan begitu kerasnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengkafahkan keislaman kita. Nah, mengkafahkan keislaman kita itu mentotalitaskan keislaman kita. Artinya selama ini kan kita muslim dalam ibadah, tapi dalam berdagang ekonomi belum Islam, masih pakai sistem ekonomi kapitalis atau neoliberalis atau sistem Yahudi. Ya, bank-bank konvensional kan 96%, yang syariah baru 5% kan, mungkin kurang di bawah 5%. Artinya apa? Kita secara resmi belum kafah dalam ekonomi. Ya. Nah, kita Islam dalam ibadah, dalam hajat, tapi dalam hukum yang berlaku belum Islam. Hukum siapa yang kita adopsi untuk menjadi hukum konstitusi yang berlaku di Indonesia ini? Hukum peninggalan Belanda. Belanda yang kafir yang menjajah Indonesia 350 tahun dan mengaku seluruh kekayaan kita ke negeri Belanda. Nah, sudah habis waktunya. Nah, jadi jawabannya adalah umat Islam itu dilindungi oleh undang-undang termasuk Pancasila untuk mengkafahkan keislamannya. Artinya menjalankan syariahnya, ibadah dan sebagainya. Kalau sudah kafah, itu orang bilang fundamentalis. Nah, itu yang bilang musuh-musuh Islam. Dia takut kalau orang Islam itu kafah. Karena waktu sudah habis tidak mungkin diteruskan. Mungkin nanti bagi yang mau bertanya selesai sholat ya, selesai maghrib bisa kumpul lagi tanya jawab. Dan saya ini bawa sisa dari buletin PPI, Pengajian Politik Islam. Nanti bagi yang berminat bisa membawanya. Ini kita terbitkan Jumat sebelum pengajian. Jadi setiap Ahad kedua, keempat ada pengajian PPI di sini. Di Azhar dari Zuhur sampai Asar, pengajian politik Islam. Dan buletin ini untuk membiasakan umat Islam bicara politik, membaca buletin politik di dalam masjid. Karena itu sunnah Rasul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.